Pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang sosok Harun Al-Rashid saat debat Capres perdana Selasa 12 Desember menuai polemik. Anies Baswedan dituding tidak menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, di mana ex-gubernur DKI Jakarta itu menyebut Harun Al-Rashid adalah pendukung Prabowo Subianto yang tewas tertembak. Pada debat Capres tersebut, nama Harun Anies singgung saat dia menjelaskan jika hukum dan keadilan saat ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Anies menyebut Harun Al-Rashid adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Diketahui, 4 tahun lalu, bentrok antara massa dan aparat gabungan Brimob Polri dan TNI terjadi 21 dan 22 Mei 2019. Bentrok terangkai dengan aksi-aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Jakarta Pusat menolak hasil pemilu. Dari lokasi itu, bentrokan merembet ke kawasan Tanah Abang dan juga Selipi, Jakarta Barat. Harun Al-Rashid tercatat sebagai salah satu korban tewas akibat rangkaian kerusuhan 22 Mei 2019 itu. Harun berusia 15 tahun. Harun Al-Rashid diketahui meninggal di jembatan Selipi Jaya, Selipi, Jakarta Barat pada Rabu malam 22 Mei lalu. Ia disebut terkena tembak, lalu sempat dibawa ke RS Darmais, Jakarta Barat. Sebelumnya, namanya disebut sebagai korban yang dipukuli oleh anggota Brimob di depan Masjid Al-Huda, Kampung Bali. Peristiwa itu terekam dalam video yang kemudian viral. Jenazah Harun diautopsi di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Di tubuh Harun ditemukan luka tembak. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat itu, Brigadir Jenderal Musyafak, mengatakan Harun mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri atas hingga menembus dada. Lalu, benarkah Harun Al-Rashid pendukung Prabowo seperti yang diklaim Anies Baswedan? Nyatanya, fakta tak seperti yang diungkapkan jagoan Nasdem, PKS, dan PKB di Pilpres 2024 itu. Fakta membuktikan bahwa Harun Al-Rashid bukan pendukung Prabowo. Hal itu disampaikan langsung oleh sang ayah Didin Wahyudin yang mengatakan anaknya kala itu masih duduk di bangku SMP dan belum terlibat politik. Sehari-harinya sekolah ya Pak? Sekolah ya, di sekolahnya di AA, di sini SMP AA, Tanjung Duren. Usia 15 tahun. Usia 15 tahun, SMP kelas 1. Secara politik belum terlibat sama Belum terlibat, anak saya masih di bawah umur. Ya, ternyata Harun hanyalah anak berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Menurut pengakuan teman Harun, Angga, kala itu dirinya dan korban memang berada di lokasi kerusuhan, namun bukan untuk ikut aksi. Pada Rabu 22 Mei 2019 siang, Angga dan Harun sempat makan bersama di sebuah warteg di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Harun mengajak Angga ke kawasan Selipi untuk melihat kerusuhan. Saat kerusuhan di jembatan Selipi Jaya pecah, Angga mengatakan pada Harun sempat terkena gas air mata dari polisi. Harun lantas mengajak Angga untuk pulang ke rumahnya agar luka dapat diobati. Menjelang malam, Angga meminta Harun untuk kembali ke rumah. Tetapi Harun menolak dan mengajak Angga kembali ke Selipi untuk menyaksikan kerusuhan. Keduanya lantas kembali ke Selipi menggunakan motor. Namun, pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Harun dan Angga terpisah di lokasi kerusuhan.
Baru pada Kamis 23 Mei 2023 pagi, Angga dan ayah Harun, Didin Wahyudin, mendapat kabar Harun meninggal dunia di RS Darmais Selipi, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil autopsi, Harun tewas akibat luka tembak di lengan kiri yang menembus sampai ke dada. Setelah hampir 1,5 bulan usai Harun Al-Rashid tewas, Polda Metro Jaya membeberkan hasil rekonstruksi kasus Harun Al-Rashid. Direskrimum Polda Metro Jaya saat itu, Suyudi Arya Seto, mengatakan Harun ditembak dari jarak 30 meter dari sisi kanan. Tepatnya, kata Suyudi, pelaku menembakkan peluru ke arah Harun dari ruko di dekat flyover Selipi. Karopenmas Divisi Humas Polri saat itu, Dedi Prasetyo, membeberkan ciri-ciri pelaku penembakan. Dedi mengatakan ada saksi yang melihat pelaku menembak ke arah korban menggunakan tangan kiri. Menurut keterangan saksi, pelaku memiliki tinggi 175 cm dan rambut gondrong. Berdasarkan penelusuran ini, apa yang disampaikan Anies Baswedan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Di sisi lain, usia dan status Harun yang masih anak sekolah memastikan ia tak memiliki hak pilih dan tidak bisa disebut sebagai pendukung Prabowo.